Halo semua, perkenalkan saya Evelyn dari F12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai irisan kerucut. Nah, jadi irisan kerucut itu ada 4 jenis, yaitu lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hiperbola. Jadi hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap, di mana dua titik tersebut disebut dengan fokus hiperbola atau F1 dan F2, sedangkan selisih jaraknya sama dengan panjang sumbu nyata, yaitu jarak dari P1 ke P2. Nah, jadi ada beberapa unsur hiperbola horizontal, di mana hiperbola horizontal ini memiliki titik pusat di 0,0, titik fokusnya ditandai dengan F1 dan F2, titik puncaknya ditandai dengan P1 dan P2, sumbu utama atau sumbu transversal yang merupakan sumbu yang dilewati oleh 5 titik, di mana satu titik pusat, dua titik fokus, dan dua titik puncak yang ditandai dengan sumbu X. Kemudian sumbu sekawan atau transversal merupakan sumbu yang tegak lurus dengan sumbu utama yang ditandai dengan sumbu Y. Kemudian garis asimptot merupakan garis yang berada di dekat kurva, namun tidak akan memotong kurva, yang berada di atas dan bawah kurva. Kemudian sumbu nyata merupakan garis yang menghubungkan dua titik puncak. Sumbu imajiner merupakan garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata pada persegi panjang yang dibentuk di mana sudut persegi panjang tersebut berada di asimptot. Kemudian lactus rectum merupakan garis terpendek yang melewati titik fokus. Nah, jadi di hiperbola horizontal ini ada namanya A, B, dan C. Jadi A itu merupakan setengah panjang sumbu nyata, B merupakan setengah panjang sumbu imajiner, C merupakan jarak dari titik pusat ke titik fokus. Jadi kalau ABC ini jika digambarkan akan menghasilkan sebuah segitiga siku-siku, di mana rumus segitiga siku-siku yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, begitu juga dengan unsur-unsur hiperbola vertikal, di mana hiperbola vertikal ini memiliki titik pusat di 0,0, titik fokusnya F1 dan F2, titik puncaknya P1 dan P2, sumbu utama atau sumbu transversalnya di sumbu Y, sumbu sekawan atau konjugasinya di sumbu X, kemudian asimptotnya berada di kiri dan kanan kurva. Kemudian ada sumbu nyata, sumbu imajiner, dan latus rectum. Kemudian hubungan ABC pada hiperbola vertikal sama halnya dengan hiperbola horizontal, di mana A merupakan sumbu setengah panjang sumbu imajiner, B merupakan setengah panjang sumbu nyata, C merupakan jarak dari titik pusat ke titik fokus, dan jika ABC digambarkan akan menghasilkan segitiga siku-siku juga dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jadi ada persamaan hiperbola horizontal di titik 0,0. Jadi seperti yang diketahui sebelumnya bahwa hiperbola adalah titik kedudukan di mana titik-titik yang berselisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap, di mana dua titik tersebut disebut dengan fokus dan selisih jaraknya sama dengan panjang sumbu nyata, yaitu jarak dari P1 ke P2. Nah, jadi bisa disimpulkan rumus awalnya yaitu PF1 kurang PF2 sama dengan 2A. Kemudian dimasukkan ke rumus panjang yaitu akar dari XF1 kurang XP kuadrat tambah YF1 kurang YP kuadrat kurang akar dari XF2 kurang XP kuadrat tambah YF2 kurang YP kuadrat sama dengan 2A. Kemudian disubstitusikan yaitu jadi akar min C kurang X kuadrat tambah 0 kurang Y kuadrat sama dengan 2A tambah akar C kurang X kuadrat tambah 0 kurang Y kuadrat. Jadi C kurang X kuadrat tambah 0 kurang Y kuadrat ini yang diakarkan dipindah rumus, jadi makanya positif. Kemudian kedua ruas ini dikuadratkan, menghasilkan C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat kurang tambah 2 kali 2A kali akar C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian variabel yang sama dicoret, kemudian menghasilkan 4CX kurang 4A sama dengan 4A akar C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian kedua ruas dikalikan 4, menghasilkan CX kurang A kuadrat sama dengan A akar
C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian kedua ruas ini dikuadratkan lagi, menghasilkan C kuadrat X kuadrat kurang 2A kuadrat CX tambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat kali C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat, menghasilkan C kuadrat X kuadrat kurang 2A kuadrat CX tambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat C kuadrat kurang 2A kuadrat CX tambah A kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat. Nah, kemudian untuk variabel yang sama dicoret lagi, menghasilkan C kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat kurang A pangkat 4. Kemudian X-nya dikeluarkan, C kurang A-nya dikeluarkan, menghasilkan C kuadrat kurang A kuadrat dikali dengan X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali C kuadrat kurang A kuadrat. Kemudian C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadi diganti jadi B kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian kedua ruas dibagi A kuadrat B kuadrat sehingga menghasilkan X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau di pusat A, B, dia akan menghasilkan X kurang alfa kuadrat per A kuadrat kurang Y kurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, begitu juga dengan persamaan hiperbola vertikal. Kemudian ada asintot hiperbola, di mana rumus awalnya yaitu X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian X kuadrat per A kuadrat dipindah ruas dan dikali negatif 1, sehingga menghasilkan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat kurang 1. Dan kedua ruas dikalikan dengan B kuadrat per X kuadrat, sehingga menghasilkan Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat kurang B kuadrat per X kuadrat. Kemudian dikeluarkan sehingga menghasilkan Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat kali 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Lalu kedua ruas ini diakarkan sehingga menghasilkan Y per X sama dengan plus minus B kuadrat B per A kali akar 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Nah, jadi asimtot hiperbola ini tidak akan menyentuh kurva sama sekali, sehingga ditandai dengan infinite. Jadi, jika X sama dengan plus minus infinite, A kuadrat per X kuadrat sama dengan 0. Nah, sebelumnya diperoleh hasil Y per X sama dengan plus minus B per A. Kemudian X-nya dipindah ruas menjadi Y sama dengan plus minus B per AX, sehingga Y sama dengan B per AX atau Y sama dengan min B per AX. Kemudian di pusat A, B menghasilkan Y kurang beta sama dengan plus minus B per A kali X kurang alfa. Jika A sama dengan B, Y sama dengan maka akan menghasilkan Y sama dengan X dengan M1 yaitu 1 dan menghasilkan Y sama dengan min X yaitu M2-nya sama dengan min 1. Sehingga kalau M1 dan M2 dikalikan menghasilkan negatif 1. Nah, kemudian ada garis direktris hiperbola. Kemudian sebagai kesimpulannya, hiperbola horizontal ini memiliki rumus yaitu X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik pusat 0,0, sehingga titik fokusnya di plus minus C,0, titik puncaknya di plus minus A,0, dan persamaan garis arahnya yaitu plus minus A kuadrat per C. Kemudian hiperbola vertikal dengan rumus
X kuadrat per A kuadrat sama dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan min 1. Dengan pusat 0,0 dan fokusnya yaitu 0, plus minus C, puncaknya 0, plus minus B, dengan persamaan garis arah yaitu Y sama dengan plus minus B kuadrat per C. Nah, jadi sekian dari video saya kali ini. Terima kasih.